Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Purwo Sasongko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Dan kita masih jalan-jalan untuk melihat rumah-rumah adat Ponorogo ya. Saya menyebutnya adat Ponorogo karena memang agak berbeda dengan daerah yang lain. Dan ini rumah joglo kepunyaan seorang anggota kepolisian yang ada di Desa Kubuk, Kecamatan Bungkal. Joglonya nyeni ya, nggak gede tapi artistik gitu. Nah, kita akan review dari dekat seperti apa bangunan rumah joglo milik Pak Adi, anggota kepolisian ini. Like, comment, subscribe, dan share agar makin berkembang. Salam. Oke, kalau melihat ini lur, posisi rumah joglo atau pendopo ya, saya menyebutnya pendopo joglo ini di belakang rumah, tentunya lebih difungsikan untuk tempat bersantai ya. Dan ini belum ini apa, pondasinya malah belakangan ya, pondasinya diikut ke belakangan atau dibuat belakangan karena kalau kita lihat itu tuh belum, materialnya ini masih pasir-pasir, ini masih ada ya, pasir-pasir masih ada, pekarangannya luas sekali ya Pak Hadi ini. Nah, kita coba lebih mendekat ya. Kalau sebelum mendekat kita isyarat aja, ini kayaknya untuk luasan dari rumah joglo ini atau pendopo joglo ini standar joglo kampung ya, standar joglo kampung, karena kayaknya sekitar 7 atau 8 meteran lah, sekitar itulah. Nah, kita coba lihat dari dekat ini dulu ya. Ini masih proses pembangunan, jadi belum. Nah, untuk landasan dari tiang-tiang joglo ini dibuat cor-coran dulu ya, dibuat cor-coran dulu. Nah, ini dibuat cor-coran dulu, itu nanti kira-kira pondasinya disusul kayak begitu. Nah, kita udah ada di dalam dan kita lihat joglo ini untuk soko gurunya kurang lebih berapa ya ini ya, 13-an ya, kayaknya 13-an, 13-an. Kemudian tumpang sari, maksudnya tumpang luar dan tumpang dalam ya. Tumpang luarnya 2, tumpang dalamnya juga 2. Ada penampakan, ada yang muncul dari dalam, ternyata burung dara. Dorone apa ya modelnya kok ngono ya, gondrong gitu, kayak doro rocker gitu ya. Nah, ini kemudian untuk soko kelilingnya menggunakan sunduk pandang ya, atau sunduk laut. Itu semuanya itu sunduk laut ya. Iki untuk terus ini ada cukatannya ditambah ya, cukatannya ditambah ya, emperan itu. Ini menggunakan songgo uang, terus ada belandar. Nah, setelah belandar dikasih ini lagi kepolo, ada belandar kecil lagi, baru usuk. Nah, mending juga ya dibikin kayak gini ya. Nah, ini dia. Ini sebagian juga sudah disusuli kayu anyar ini ya, tapi istimewa, benar bagus. Nah, untuk ampoknya ini enggak ada 2 meter kayaknya, sekitar 175 lah, 175 kayak ampok ini. Kemudian untuk kandangan tengahnya sekitar 3,2 kali 2,8. Ya, ini persis untuk ukuran rumah-rumah joglo Ponorogan. Untuk soko guru ini tidak, karena ini memang rumah lama ya, rumah lama, jadi ini lebih ke soko nindek sekitar 350-360 ini. Ini perlu ditinggikan, ditambah dop. Nah, ini dikasih ini penutup ini. Nah, itu ya. Terus untuk soko-soko pinggir sebagian juga sudah ditambah itu ketinggiannya. Umpaknya kayu semua ya. Yang menarik ini ompak dari rumah Pak Adi ini kayu semua. Ini jelas digunakan untuk nyantai nanti, balik bengong lah ya, semacam itu. Nah, untuk opo ki jenenge dodo peksi pun ukir loh ya, dan itu ukir lawas, ukir model apa ya, kayak kolor, jalinan kolor itu.
Nah, tengahnya ada bulatan itu untuk gandul ke lampu, biasanya begitu. Untuk Sangga Buwananya 4. Sangga Buwananya 4 ini. Ada dari 4 sisi ulengan rumah joglo ini. Di sana itu ada, neng kono ki enek, neng kene ki enek, terus neng kae yoga enek. Itu Sangga Buwananya. Nah, terus apa lagi yang perlu tak tunjukkan? Oh, ada kandilnya, ada kandil itu. Ada kandilnya. Kalau orang sini kadang menyebutnya emprit gantil itu. Emprit gantil. Kenapa disebut kandil? Karena bentuk dari hiasan itu mirip dengan bunga kandil yang belum mekar itu loh ya. Itu di keempat sisinya ada semua. Itu sudah juga kita lihat dari sini ya. Kita lihat dari sini. Nah, itu. Nah, terus itu. Nah, rumah ini untuk usuknya itu dipasang ini biasanya metok ya, metok. Jadi seperti usuk zaman dulu. Sepertinya ini 5x7. Untuk usuknya 5x7 ya. Usuk dari rumah ini 5x7. Top pokoknya. Jadi begini lur, konsep rumah Jawa itu tidak harus gede, tidak harus sokone itu 50 cm, 40 cm, 30 cm, 25 cm dan lain sebagainya. Tapi sing penting itu racak. Ya, sing penting itu racak. Nek racak kan dilihat itu cakep ya. Dilihat itu iya ya wis racak, namanya racak ya racak gitu. Dilihat itu kelihatan pokoknya top lah, seperek. Intinya proporsional gitulah dalam bahasa Indonesianya. Jadi kalau sedulur semuanya pengen bikin rumah Jawa kayak gini, itu kadang kan wis awang-awangan karo wah habisnya mesti ratusan juta dan lain sebagainya. Enggak juga, itu tergantung bagaimana kita memilih atau menentukan besaran dari soko guru. Semakin besar soko guru, maka otomatis biaya atau budgetnya pun juga semakin mahal. Ben ora mahal, buatlah joglo dengan soko guru yang relatif lebih ya sedang-sedang aja lah, katakanlah 16-an atau 14-an, 15-an itu juga sudah bagus kok. Sing penting itu loh racak. Atau kalau mau sedikit lebih besar lagi kayak rumah saya itu 19 cm 20. 19-20 itu juga sudah lumayan gede. Nek telaten hanting kayu sendiri itu juga nggak terlalu mahal. Ya, telaten kita beli kayu tegaan itu kalau mau bikin joglo baru loh ya. Itu juga nggak terlalu mahal. Kalau bikin joglo lama barangkali mau berkeliling ke pelosok-pelosok, hanting-hanting gitu juga banyak. Nah, untungnya kalau beli rumah lama itu kayunya jelas pilihan loh. Kayunya jelas pilihan. Minusnya kalau rumah lama itu yang jelas ya ada sebagian yang sudah rusak. Terus ukurannya yang jelas tidak sesuai dengan keinginan. Itu kita yang harus ngikut dengan rumah yang kita beli, bukan rumah yang ngikut dengan keinginan kita. Karena apa? Rumah yang sudah jadi, rumah lama itu biasanya ulengan tengah ukurannya ya wis maton semene, sokone ya semono kuwi. Terus apa ya? Modelnya apakah Mojopahitan Ponorogo ataukah Mataraman, kita kan tidak bisa menentukan. Semuanya sudah karek masang karek terus nih begitu, kecuali kalau kita mau sedikit ragat lagi dengan ngerombak itu, tapi ya itu otomatis biayanya juga tambah. Oke, untuk sedulur-sedulur kaula muda, rumah adat itu sangat apa ya, nikmat bagi batin kita ketika kita sudah bisa membuatnya atau mendirikannya lagi. Kalau memang sudah ada warisan dari mbah-mbah atau orang tua tinggalan-tinggalan itu, eman kalau tidak dilestarikan. Ini satu sudah jelas gagahnya ya, sudah jelas gagahnya. Kedua, indahnya sudah dapat. Sing selanjutnya biasanya nek wong Jawa goleki angsare. Nah, angsar itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata karena itu wis urusane batin. Urusannya batin nek ngomong soal angsar dan lain sebagainya itu. Jadi tidak bisa kalau kita omong secara ini. Ini vlog kita kali ini di rumah lama, ini rumah joglo Pati Polsek Bungkal ya, luar biasa.
meskipun kecil dan belum selesai, tapi ini sip speret jempolan. Oh, kayak aneh loh muri kalau. Oke, sedulur, tetap lestarikan rumah adat Indonesia, tetap lestarikan rumah adat Jawa, dan utamanya rumah adat di Ponorogo. Ini tinggalan yang luar biasa, konstruksi yang luar biasa. Terima kasih sudah mengikuti vlog kita kali ini. Like, comment, subscribe, dan share untuk mendukung perjalanan dan perkembangan channel kita ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.